Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dana Raihan dengan NIM 2351 2030 7111 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis disabilitas. Yang pertama ada gifted. Gifted sendiri atau keberbakatan merupakan panggilan bagi orang-orang yang memiliki potensi prestasi yang berbeda dari orang lain. Teori keberbakatan yang paling terkenal adalah konsep Renzulli. Konsep ini digunakan biasanya untuk siswa berkebutuhan khusus gifted. Terdapat 3 kemampuan yang bisa diidentifikasi. Ketiganya perlu ada. Yang pertama, above average ability, kemampuan umum atau tes inteligensi atau kemampuan khusus atau tes bakat. Yang kedua, komitmen terhadap tugas yang tinggi, kemampuan untuk mengusahakan sendiri, motivasi tinggi, konsisten, mau berusaha. Yang ketiga, atau yang terakhir, kreativitas yang tinggi, kemampuan cara pikir yang novelty, usefulness, orisinil. Sisa berbakat dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu nature dan nurture. Faktor nature merupakan faktor dari keturunan. Misalnya, orang tua memiliki inteligensi di atas rata, kemungkinan anaknya juga akan begitu. Sedangkan faktor nurture merupakan faktor dari lingkungan dan sosial. Misalnya adalah dukungan orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Diketahui bahwa parenting skill juga akan mempengaruhi siswa dalam mengasah bakatnya. Selanjutnya, learning disabilitas atau kesulitan belajar. Learning disabilitas merupakan anak dengan hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar. Kondisi ini biasanya baru ketahuan saat anak masuk ke jenjang pendidikan formal karena merupakan hidden disabilitas. Sekitar 2/3-nya merupakan anak laki-laki. Karakteristik yang umumnya dimiliki anak learning disabilitas yaitu yang pertama masalah akademik, yang kedua masalah perseptual motor dan koordinasi umum. Yang ketiga gangguan atensi dan hiperaktivitas. Yang keempat masalah memori, kognitif dan metakognitif. Yang kelima masalah sosial emosional, yang terakhir masalah motivasional. Tiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, tak jarang juga terdapat karakteristik tambahan selain dari yang disebutkan di atas. Ketika seseorang terdiagnosis learning disabilitas, dampaknya ialah dalam psikologis, sosio-emosional, dan pendidikan. Maka dari itu, intervensi yang tepat dalam akomodasi, seperti instruksi lisan yang tidak panjang, dan remedial seperti mengulangi bagian yang belum dipahami. Selain itu, penting juga untuk melibatkan orang tua dalam intervensi. Selanjutnya, disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual merupakan hambatan atau kesulitan individu dalam menggunakan fungsi intelektual dan adaptifnya dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam masa anak-anak atau perkembangan. Fungsi intelektual dan adaptif pada anak disabilitas intelektual mengalami keterlambatan dibandingkan dengan anak-anak usianya. Gangguan ini dapat terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya, gangguan medis atau fisik. Klasifikasi dari disabilitas intelektual bukan lagi berdasarkan IQ. Disabilitas intelektual diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ringan, di mana individu masih bisa mendapatkan pembelajaran akademik normal dengan persen tertentu. Yang kedua sedang, di mana individu lebih mencolok keterlambatannya dibandingkan yang ringan. Yang ketiga berat, di mana individu mengalami keterlambatan yang signifikan dan memerlukan pendampingan. Yang terakhir sangat berat, di mana individu biasanya disertai dengan kondisi medis dan sangat bergantung dengan pendampingan. Intervensi dapat dilakukan dengan penanganan perilaku menggunakan teknik shaping, token ekonomi, dan lainnya. Strategi pembelajaran yang dilakukan juga berorientasi keluarga seperti home skill kurikulum dan pendidikan inklusi. Disabilitas intelektual hanya akan menjadi disabilitas saat lingkungan yang mengakomodasi yang tepat. Selanjutnya ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD merupakan gangguan pemusatan perhatian. Gangguan ini berkaitan dengan fungsi saraf, kuncinya ada pada atensi, impulsivitas, dan hiperaktif. Pada anak yang mengalami ADHD akan kesulitan mengontrol atensi dan perilaku mereka. Perilakunya konsisten di semua setting, tidak hanya di satu setting saja. Intervensi yang diberikan bukan menghilangkan, namun mengurangi simptom yang ada sehingga dapat lebih optimal mengontrol diri. Tipe gangguan ADHD sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama ADHD Predominantly Inattentive. Yang kedua ADHD Predominantly Hyperactive. Yang ketiga ADHD Combined. Kesulitan-kesulitan yang dalam individu memperkaruh dalam bidang akademis, khususnya membaca, menulis, dan matematika. Pada fungsi eksekutif juga menjadi tidak terkendali. Penyebab dari ADHD ini bisa dari medis, herediter, dan toksin. Identifikasinya bisa dilakukan dengan pemeriksaan medis, wawancara klinis, rating scale, dan observasi. Penanganannya harus melibatkan individu dan lingkungan, seperti keluarga, sekolah, teman. Intervensi yang dilakukan bisa fokus pada tingkah laku maupun pada akademiknya. Selanjutnya ada Autism Spectrum Disorder. ASD merupakan gangguan dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta pola perilaku dan minat yang terbatas dan berulang. ASD merupakan gangguan perkembangan otak, namun perlu dilihat apakah ini hanya keterlambatan bicara atau ASD. ASD ini disebabkan oleh genetik dan lingkungan. Asesmen dapat dilakukan dengan CHAT dan CIRS. Karakteristik gangguan sosial pada anak ASD adalah adanya gangguan interaksi sosial dengan tipe yaitu aloof children, passive children, dan old children. Dan juga perilaku yang dapat diamati. Deteksi dini ASD dapat dilakukan sebelum usia 2 tahun. Semakin dini, semakin cepat penanganan yang anak dapatkan. Intervensi bukan menyembuhkan ASD, namun membantu mengurangi gangguan dan membantu anak berperilaku dengan baik. Perlu bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan intervensi. Selanjutnya ada tunarungu. Masalah yang dihadapi oleh penyintas tunarungu bukan hanya terkait dengan pendengarannya, tapi juga lingkungan eksternal. Klasifikasi tunarungu yaitu ada 4 di sini. Songetially deaf atau tuli sejak lahir, adventitiously deaf, tuli beberapa waktu setelah lahir, dan ketiga prelingual deafness, tuli yang terjadi pada saat individu belum menguasai kemampuan berbicara dan berbahasa. Yang terakhir postlingual deafness, tuli yang terjadi pada saat individu mulai menguasai kemampuan berbicara dan berbahasa, kemungkinan di atas 5 tahun. Intervensi dapat dilakukan dengan latihan pendengaran, oralism, dan manualism. Intervensi menggunakan teknologi juga ada sebagai berikut. Yang pertama, hearing aids merupakan alat bantu dengar membuat suara terdengar lebih jelas dan keras. 2. Choker and auditory brainstem implants. Ketiga, bone natural hearing aids. Yang keempat, odor assistive technology. Selanjutnya ada tunalaras. Tunalaras menggambarkan anak yang memiliki masalah sosial interpersonal dan masalah intrapersonal yang ekstrim. Klasifikasi menurut Halahan DKK tahun 2009 ialah externalizing behavior atau melibatkan sikap melawan orang lain, dan internalizing behavior atau konflik mental. Sedangkan menurut Fry and Peterson tahun 1998, yaitu identifikasi dari tunalaras dapat dilakukan dengan melakukan screening awal, data perilaku dengan checklist, dan observasi. Selanjutnya ada tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang terbatas atau tidak mampu secara fisik, masalah kesehatan lainnya dalam menjalankan fungsi tubuh dan berdampak pada terganggunya kegiatan belajar atau sekolah sehingga membutuhkan pelayanan, pelatihan, peralatan, dan fasilitas-fasilitas khusus. Klasifikasi tunadaksa berdasarkan
mengusung tahun 2016 yaitu SLB-D, sebabnya penyakit polio, dan SLB-D1 sejak lahir. Menurut klasifikasi Halahan dan Kaufman tahun 2006 yaitu gangguan neuromotor, gangguan ortopedik, dan otot rangka, kondisi lain. Gangguan neuromotor berupa gangguan fisik yang disebabkan luka pada otak atau spinal cord, kerusakan saraf sebelum, selama, setelah kelahiran yang dapat mempengaruhi individu dalam menggerakkan tubuhnya untuk mempengaruhi kemampuan motorik atau kelumpuhan kelemahan otot. Misalnya, cerebral palsy, gangguan koordinasi, polio, spina bifida. Penyebabnya bisa berupa faktor eksternal seperti traumatik, brain injury, dan non-traumatik seperti hypoxia, infeksi otak, stroke, tumor, gangguan metabolisme, dan drugs. Selanjutnya ada tunanetra. Ketunanetraan merupakan salah satu isu global dengan jumlah penyandang yang sangat besar. Data menunjukkan bahwa setidaknya 2,2 miliar orang di dunia mengalami gangguan penglihatan, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Dan hampir separuhnya sebenarnya dapat dicegah atau belum mendapatkan penanganan yang tepat. Penyebab utamanya adalah kelainan refraksi yang tidak terkoreksi dan katarak. Meskipun faktor lain seperti glaukoma, degenerasi makula, dan retinopati diabetik hingga infeksi dan trauma juga berperan. Mayoritas penyandang berada di atas usia 50 tahun, namun gangguan penglihatan bisa dialami oleh siapapun termasuk anak-anak di Indonesia sendiri. Jumlah penyandang tunanetra diperkirakan sampai mencapai 3,5 sampai 4 juta jiwa, menjadikannya salah satu angka terbesar di dunia. Hambatan pendidikan dan pekerjaan, stigma sosial, hingga keterbatasan akses layanan khusus. Karena itu, intervensi yang tepat menjadi sangat penting seperti literasi, braille, dan huruf besar, pendekatan multisensori, pelatihan orientasi dan mobilitas, rehabilitasi dengan alat bantu, pemanfaatan asistif teknologi, pembimbingan konseling, hingga modifikasi kurikulum pendidikan. Terdapat satu intervensi yang belum terlalu dibahas di Indonesia adalah Expand Curriculum yang menekankan keterampilan tambahan seperti penggunaan teknologi bantu, pendidikan karir, keterampilan kompensatory, kemandirian, interaksi sosial, dan reaksi, hingga penentuan diri. Selanjutnya ada tunawicara. Tunawicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, sedemikian rupa sehingga pemahaman akan bahasa yang diucapkan berkurang. Bukan sekedar orang yang tidak biasa melakukan kata-kata sama sekali, tetapi juga karena ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk memproduksi dan merespon bahasa, sehingga yang diucapkan memang kata-kata namun sulit untuk dipahami. Intervensi yang pertama secara medis, perawatan oleh speech patologis, ahli THT, utamanya disebabkan kerusakan saluran pernafasan, otot wajah dan mulut. Yang kedua psikologis, intervensi untuk membantu anak gagap dari kelainan bahasa karena seringkali berkaitan dengan masalah penyesuaian diri. Yang terakhir, pendidikan di usia prasekolah, guru mengajarkan anak bercakap-cakap bila berat, guru bekerjasama dengan speech language pathologist. Yang terakhir ada tunaganda. Tunaganda adalah kondisi di mana seseorang anak memiliki kombinasi dan jenis kelainan atau lebih yang menyebabkan masalah pendidikan yang serius. Kondisi ini tidak dapat ditangani hanya dengan program pendidikan untuk satu kelainan saja, melainkan memerlukan pendekatan yang bervariasi sesuai dengan kelainan yang dimiliki anak tersebut. Tunaganda juga dikenal dengan istilah lain seperti anak tuna majemuk, anak cacat ganda, atau multiple disabilitas. Kelainan yang sering terjadi dalam tunaganda bisa berupa gangguan tunanetra, buta, tunarungu tuli, tunagrahita, gangguan intelektual, dan lain-lain. Penyebab tunaganda dapat bersifat herediter, prenatal sebelum lahir, natal saat lahir, ataupun faktor eksternal setelah kelahiran seperti cedera otak atau komplikasi penyakit tertentu. Asesmen yang dilakukan dapat diawali dengan identifikasi awal atau screening, lalu melanjutkan dengan observasi, wawancara, serta pelibatan tim asesmen multidisipliner. Intervensi untuk anak tunaganda berfokus pada pemberian layanan pendidikan dan pengembangan kemandirian anak yang mengalami 2 atau lebih gangguan dari segi jasmani, keinderaan sosial, mental, dan emosi, misalnya melakukan terapi, integrasi, dan pelatihan.